hadir semua, alhamdulillah. Ada Najwa Agama, Ali IPA, Halimah Agama, Taya IPA, Adinda IPA, Jitna juga IPA, juga Askari IPA. Oke. Alhamdulillah sudah lengkap semua ya. Nah, jadi ceritanya kita berkumpul di sini udah tahu ya. Jadi kan kemarin saya becek tentang siapa nih yang pada ngerasa semangat belajarnya menurun. Nah, yang berminat untuk bimbingan kelompok, hayu gitu kan. Saya bikin list dan alhamdulillah kalian berminat. Kalau yang IPS nanti planningnya setelah kalian ini gitu, karena terlalu banyak ya kalau digabung. Nah, kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu yaitu mirip klasikal, cuman kita kelompok gitu. Dan banyak harapannya ada dinamika kelompoknya, terus ada aturan mainnya. Jadi dimohon nanti pada saat ingin menyampaikan argumen atau bertanya, raise hand dulu gitu ya. Tapi harapannya kalian bisa aktif ya. Terus juga kita di sini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi kalian tidak perlu khawatir dengan kalau menyampaikan ini itu gitu, entar takut salah atau entar dibocorin, nggak usah takut. Karena kita di BK ada namanya asas kerahasiaan, insya Allah terjamin. Gitu, ya. Insya Allah nanti kita akan ada penayangan video ya. Setelah itu nanti kita akan ada brainstorming tentang film tersebut. Terus kita akan ada diskusi tentang semangat untuk terus belajar. Terus nanti terakhir akan ada tugas FKPD seperti itu. Ada yang bisa mengungkapkan harapannya mengikuti bimbingan kelompok kita kali ini apa sih? Betul. Oke, amin, insya Allah ya. Ada lagi yang ingin menyampaikan harapannya? Silahkan, Ali. Kalau harapan saya dengan saya mengikuti kelas ini bisa seenggaknya bisa tingkatin motivasi belajar saya sih Bu. Soalnya saya lagi ngerasain kayak nggak punya motivasi gitu kalau lagi belajar. Gitu, Bu. Oke. Amin ya, semoga kita bisa saling mendukung ya, biar kita semua tetap semangat, apalagi untuk menggapai cita-cita masing-masing. Ali bisa doa dulu Ali sebelum kita mulai. Pimpin doa. Ya Bu, sebelum kita memulai pertemuan pada siang hari ini, marilah kita membukanya dengan membaca doa Al-Fatihah. Al-Fatihah. Sip. Terima kasih Ali. Oke, langsung saja ya. Sudah siap ya mengikuti rangkaian dari bimbingan kelompok kita? Saya akan menayangkan video. Nah, tolong disimak bagaimana kaitannya dengan belajar dan motivasi belajar. Sebentar. Oke, sudah disimak ya tadi ya. Nah, jadi tadi itu mengenai belajar ya. Kita simak satu video lagi ya. Kita jadi nobar nih. Sebelum mulai kita nobar dulu. Nggak apa-apa ya. Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Kali ini aku menceritain sebuah kisah nyata yang unik banget tentang kebangkrutan GSWF ini tuh bertugas buat ngelola dana miliaran dolar Republik Nauru, terus ngeinvestasiin uangnya ke luar negeri. Sayangnya nih, gak ada ahli ekonomi, gak ada juga ahli keuangan maupun investasi di Nauru. Makanya nih, mereka tuh perlu konsultasi sama banyak konsultan asing buat ngelola uangnya. Akhirnya, banyak dana kelolaan mereka yang diinvestasiin jadi aset gak liquid, kayak real estate dan hotel di berbagai kota besar di seluruh dunia. Kayak di Auckland, Manila, Melbourne, Honolulu, London, dan lain-lain. Salah satu yang cukup terkenal itu adalah pembangunan Nauru House nih, sebuah gedung pencakar langit yang sempat jadi landmark gedung tertinggi di Melbourne di tahun 70-an. Tapi sejak tahun 1976,
GDP Nauru tuh terus turun seiring dengan menurunnya produksi fosfat yang berhasil ditambang. Sementara pengelolaan dana NPRT juga berantakan. Loh, kok bisa sih? Logikanya investasi di real estate kan cukup aman gitu ya. Harga tanah juga bakal terus naik. Investasi di properti itu emang ide yang cukup baik gitu. Dengan catatan, proses pendanaannya tuh dieksekusi dengan profesional, budgetingnya yang baik, dan terukur dengan prinsip kehati-hatian. Sayangnya nih, para pemimpin dan konsultan keuangan itu tuh malah mengkorupsi dana kelolaannya. Biaya aset-aset properti Nauru disita sama pengadilan. Pada akhirnya nih, Nauru tuh dinyatain nggak mampu buat bayar utangnya di tahun 2002. Dan di tahun itu juga, Nauru tuh dinyatain sebagai negara yang udah bangkrut karena gagal buat ngejalanin kewajibannya. Parahnya lagi nih, penambangan fosfat itu tuh juga ngerusak ekosistem Pulau Nauru. Tanah di Pulau Nauru tuh udah nggak bisa lagi buat dijadiin lahan pertanian atau perkebunan. Pantainya tuh juga tercemar gitu sama limbah sisa penambangan. Jadi nelayan Nauru juga susah buat nangkep ikan. Akhirnya, rakyat Nauru cuma bisa bergantung doang sama ekspor makanan murah dari luar negeri yang gizinya nggak seimbang. Makanan kaleng, instan yang murah itu tuh kaya karbohidrat, gula, dan bahan pengawet yang akhirnya bikin rakyat Nauru menderita obesitas yang parah banget dan berkali-kali dikategoriin sebagai negara dengan tingkat obesitas tertinggi di dunia. Sampai hari ini nama Pleasant Island yang dikasih buat Nauru karena keindahannya tuh jadi sebuah ironi gitu. Ngelihat lingkungannya sekarang udah tercemar dan rakyatnya juga jatuh miskin dan gizinya juga nggak seimbang. Kita tadi udah saksiin deh ya. Menurut kalian belajar itu apa sih? Dari yang video pertama itu belajar itu kayak nyeberangi jurang gitu. Nah, kita mulainya dari Dakar itu suatu pelajaran. Itu kan dari nyeberangi jurang itu kita harus ada tahap-tahapnya kan. Apa tuh kayak yang tadi itu apa bergerak dari satu sisi ke sisi lain. Terus kan nanti makin lama bakal makin mudah sama tuh kayak belajar kalau kita terikat itu satu sama lain itu antara pelajarannya itu makin lama makin mudah menangani pelajarannya. Terus juga dari video itu ngasih tahu gitu kalau belajar itu nggak segampang gitu, jadi ada susahnya ada mudahnya. Terus ya akhirnya kalau dengan belajar kita bisa menguasai suatu hal atau suatu pelajaran. Dari video yang pertama itu kayak perumpamaan gitu. Itu kalau misalkan dihafal terus lama-lama bisa jadi mudah. Terus kalau latihan terus lama-lama bisa jadi si jembatan itu. Yang kalau misalkan kita mau gunain ilmu itu nggak perlu lagi buat mikir terlalu lama gitu. Jadi istilahnya kayak udah kelatih. Nanti di otak kita tuh jadi kebangun jembatan gitu. Kalau menurut saya. Oke, itu adalah makna belajar ya, bisa dibilang. Langsung ke topik. Kaitannya, kaitannya dengan menurut kalian ya, ada hubungannya nggak sih antara motivasi belajar sama kesuksesan? Jawab Bu, kalau menurut saya motivasi belajar sama kesuksesan itu pasti berhubungan karena gimana caranya kita mau mulai belajar kalau kita nggak punya motivasi, pastinya nanti kita bakal berhenti aja di tengah jalan. Tapi kalau kita punya motivasi belajar yang kuat, kita pasti bakal konsisten ke depannya dalam belajar dan pastinya kalau kita udah konsisten belajar, udah berdoa juga, udah ngelakuin segala sesuatu untuk berusaha sukses, pasti kita bakal ngedapetin hasil dari belajar itu, yaitu kesuksesan. Oke. Pastinya. Sebenarnya apa sih yang bikin motivasi belajar kalian tuh turun gitu? Silakan Jitna. Kayak biasanya kalau misalnya lagi banyak tugas tuh kan jadi kayak males aja gitu ngelihatnya, habis itu kan tiba-tiba ada kayak game atau film yang bagus, jadi kita lebih kayak mau nontonnya film aja gitu, jadi kita terlena dengan tugas-tugas dan tidak mengerjakan, malah ngerjain yang harusnya nggak penting malah jadi tidak. Buat saya sendiri, kadang kalau motivasi belajar saya turun tuh karena saya udah takut gagal duluan, Bu. Takut gagal duluan, oke. Iya. Berarti kayak tadi yang ngeliat jurang tadi udah nggak bisa nih.
nggak bisa nyebrang nih kayak gitu ya. Oke. Overthinking, Bu. Overthinking gimana maksudnya? Iya, Bu, mau belajar itu jadi kayak overthinking gitu, jadi kayak aduh, belajar lagi kayak capek. Begitu pikirannya malah gimana. Jadi belajar lagi terus jadi bosan gitu, jadi kayak udah nggak usah belajar, main game aja. Alasannya sama yang sebelum-sebelumnya, tapi saya mau nambahin satu, biasanya karena orang-orang terdekat suka ngerendahin mimpi kita gitu. Oh, orang-orang terdekat ngerendahin, ya Allah. Siapa yang suka ngerendahin? Saya bukan lebih ke motivasinya sih, saya lebih ke kefokusannya gitu. Saya kalau ngerjain sesuatu lama mikirnya kayak gimana ya? Saya harus nanemin di otak saya dulu biar kalau saya mau ingat pelajaran itu tuh saya nggak perlu buka buku lagi. Tapi itu tuh butuh waktu yang lama banget. Saya cuma ngerjain satu tugas dari sekolah aja bisa 1 jam, 2 jam gitu. Itu tuh ngebuang-buang waktu banget. Udah gitu kalau lagi ada kelas yang les atau bimbel gitu, itu tuh dari 1 jam, misalkan jam 1:30, itu tuh belajar geografi. Habis itu selesainya jam 3:30. Habis dari 3:30 itu saya lanjut lagi belajar lagi, misalkan ekonomi. Jadi tuh materinya nyampur-nyampur gitu lah Bu di otak saya. Gara-gara Selalu tanamkan afirmasi positif. Saya pasti bisa kayak gitu. Atau ya juga kalau kamu direndahin ya, kamu buktikan kalau kamu bisa. Kamu terus seperti itu. Jadi jangan menyerah, ya udahlah gue emang nggak bisa. Kudunya jangan seperti itu ya, tapi justru kamu membuktikan diri. Oke, sekarang kalian pada udah tahu apa sih, karena bosen, karena apa sih ya, kayaknya belajar lagi atau motivasi, aduh ngapain jadi ini, ngapain jadi itu, atau rasanya untuk mahaminnya terasa lama, seperti tadi bikin jembatan kan juga lama ya, tapi kan setelah itu kan akan mudah gitu ya. Jadi dulu saya punya cerita dulu ya, ada temen saya gitu ya, dia nggak terlalu pintar, bahkan di MAN 7 juga ada. Jadi tahun kapan ya, angkatan 30. Angkatan 30 itu ada yang IQ-nya itu cuma 92 apa kok nggak salah. Kecil ya, nggak nyampe 100. Kaget saya juga ngeliat IQ-nya. Tapi dia diterima di mana? Dia diterima Teknik Komputer UI. Bisa ya? Kok bisa? Jadi dia berlatih terus gitu. Dia berlatih terus. Dia tidak ini sama keadaan dirinya yang mungkin seperti Halimah gitu ya, mungkin ngerasa aduh pokoknya susah gini. Dia tidak menyerah dengan itu. Kadang-kadang kita perlu ini ya, perlu refreshing gitu, me time bisa dibilang ya. Setelah begitu banyaknya tuntutan tugas dan tanggung jawab, maka kamu perlu tuh ada me time kamu yang kamu senangnya apa. Saya Korea gitu ya, ya udah nggak apa-apa. Ya beberapa 1 jam atau beberapa menit untuk refresh otak, no problem gitu. Atau misalnya kamu senangnya musik gitu ya, saya suka nyanyi Bu, kalau ini ya udah gitu. Jadi refresh dulu biar penyegaran, habis itu balik lagi. Nah, negara Nauru yang dulu itu yang kayaknya bukan apa bisa dibilang kan ya, tadi sudah disimak, ternyata bisa bangkrut loh gitu. Kalau rakyatnya tidak ada yang ahli dalam bidang ekonomi, tidak ada ahli dalam bidang ini. Jadi mereka just nambang-nambang yang udah ada aja yang Allah kasih, bisa dibilang gitu kan. Tapi ya itulah gitu. Apakah kalian nanti akan pingin menjadi seperti rakyat Nauru itu? Ini planning nih ya, saya akan kasih LKPD lulus atau nyontek kebingungan. Nah itu tempel-tempel di sini. Jadi menurut kamu apa sih kalau malas belajar, apa yang terjadi dengan diri kalian? Nah, bisa jadi kan salah satu dari ini kalian maunya yang mana nih? Mau malas belajar atau mau terus belajar? Ya, kalian tempel. Mungkin dari saya cukup. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Silahkan Ali bisa ditutup.